Ustadz, kalau seandainya arisan itu bagaimana? Ya, itu kan juga ada undiannya. Apakah dibolehkan masalah arisan? Arisan itu nama lain dari hutangan. Transaksi hutang piutang, cuma bedanya kalau seandainya hutang yang biasa itu antara satu orang dengan satu orang yang lainnya, biasanya seperti itu. Cuma di dalam arisan itu adalah berkumpulnya beberapa orang untuk berkomitmen, ya, membantu saudaranya setiap bulannya sampai nanti gilirannya mendapatkan semuanya. Dan ini dibolehkan dengan catatan ini, ya, karena dasarnya adalah ta'awun, saling tolong menolong. Kenapa? Karena mungkin di antara kita ada yang gajinya cuma UMR Balikpapan dan dia ada kebutuhan beli motor, dan motor ini merupakan sesuatu yang primer di zaman sekarang. Mau kemana-mana, ke tempat kerja, ngantar anak dan lain sebagainya, butuh kendaraan untuk pergi ke sana. Sedangkan gajinya UMR. Kalau seandainya mau ngambil motor, apalagi kredit, ada bunganya dan lain sebagainya, ini lumayan berat. Maka dana ta'awun seperti ini yang dibuat dalam arisan dibolehkan, dengan catatan tadi, ya, untuk saling bantu-membantu dan juga komitmen membayarnya. Jadi tidak ada masalah, nggak ada uang yang dilebihkan, semuanya dapat gilirannya masing-masing. Kemudian ada yang mengatakan, wah, di dalamnya ada undian, Ustadz, undian itu kan judi. Ya, nggak semua undian itu adalah judi. Yang undian di dalamnya ada pertaruhan, yang ditaruhkan itu yang namanya yang diharamkan. Bunda Maryam disebutkan di dalam Al-Quran, ketika beliau baru lahir, orang-orang berlomba-lomba untuk mengasuhnya. Sehingga apa yang dibuat? Mereka kemudian membuat undian, siapa yang berhak untuk mengasuh Bunda Maryam ini. Akhirnya keluarlah namanya Nabi Zakaria yang berhak untuk mengasuh Bunda Maryam. Nabi SAW berkaitan dengan undian, ya, beliau juga pernah melakukannya. Kapan itu? Ketika beliau mau safar, di antara sekian istrinya kan nggak mungkin diajak semuanya. Maka Rasulullah SAW membuat undian, siapa yang akan membersamainya pada safar ini. Maka keluarlah biasanya salah satu nama dari istrinya yang akan membersamai Rasulullah SAW dalam perjalanannya. Jadi undian yang tidak ada pertaruhan di dalamnya maka tidak masalah. Begitu juga undian yang ada di dalam arisan, maka ini juga tidak dilarang. Jadi arisan itu yang penting dia komitmen, ya, untuk membayar, dan dasarnya tolong menolong. Beda lagi ceritanya kalau seandainya ada orang menjadikan arisan itu sebagai gaya hidup atau sebagai sarana untuk mendapatkan keinginannya yang bukan kebutuhan primer. Seperti misalkan ada sebagian ibu-ibu, mereka ini sudah bingung apalagi yang mau dikerjakan, gitu kan? Di rumah sudah ada yang membersihkan rumahnya, makanan sudah ada yang memasak, gitu kan? Kemudian suaminya juga gajinya besar, sehingga uang yang diberikan untuk belanja itu juga berlebihan. Mereka udah nggak punya kegiatan lagi di rumah, anak sudah besar-besar. Akhirnya apa? Ibu-ibu yang seperti ini berkumpul dengan temannya, membuat arisan. Dan arisannya ini bukan dasar karena ada keperluan mendesak dan lain sebagainya, hanya cari kesibukan saja, kemudian hanya ngisi kekosongan saja. Dan setelah mendapatkan uang, uangnya diberikan belanja-belanja yang juga bukan kebutuhan primernya. Maka kalau seperti ini tidak dianjurkan, ya. Kenapa? Karena khawatir nanti karena bagian dari meremehkan hutang, kemudian juga meninggal dalam membawa hutang. Jadi seperti itu.